Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sesosok pria muncul di dalam kegelapan dengan memakai pakaian serba hitam, dan rambut yang terurai berwarna hitam. Matanya yang hitam membuat semua orang merasa merinding, karena momentum yang dikeluarkan oleh pria berpakaian hitam itu. Oh, lihatlah, yang datang seberkas jiwa dewa kegelapan yang agung, ucap Lin Tian dengan santai sambil menatap dewa kegelapan itu. Bocah, kamu berani sekali membunuh anak dewa ini, meskipun kamu sudah tahu dia itu siapa. Sungguh keberanian yang luar biasa, ucap dewa kegelapan dengan marah sambil memandang Lin Tian. Tidak, yang sekarang aku tanyakan adalah, berapa lama kamu dapat bertahan dengan setetes jiwamu itu? Tanya Lin Tian yang tidak peduli dengan perkataan dewa kegelapan. Sedangkan 3 orang lainnya yang melihat kalau Lin Tian dengan berani berbicara balik kepada dewa kegelapan, itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Bahkan mereka yang berbicara dengan orang tua mereka sendiri pun, mereka tidak berani mengatakan hal seperti yang dilakukan Lin Tian sekarang. Sedangkan jiwa dewa kegelapan itu mengerutkan keningnya, di saat dia mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Karena dia juga tahu, kalau seberkas jiwanya ini tidak akan dapat bertahan lama di sini. Jadi, jika dia melawan Lin Tian sekarang, maka di saat jiwanya menghilang, anaknya ini akan mati di tangan Lin Tian. Sebenarnya, dia memiliki beberapa anak dari istrinya yang lain, tapi Hei An adalah anaknya yang paling berbakat, dan cocok untuk mewarisi kekuatannya. Karena dia adalah anaknya sendiri, jadi jika Hei An mati di hadapannya sendiri, maka dia akan dihina oleh dewa lain karena tidak dapat menyelamatkan anaknya sendiri. Apakah kamu akan membiarkan anakmu mati di tanganku, ataukah membawanya sekarang? Ucap Lin Tian lagi dengan senyum mengejek, sambil memandang dewa kegelapan. Dewa kegelapan sedikit marah dan merasa tersinggung, ketika dia melihat bagaimana pemuda yang bahkan usianya belum sepertiga darinya, tapi dia dengan berani mencoba untuk mengejeknya. Bocah, aku pikir kamu itu terlalu arogan. Apakah kamu tidak takut akan murkaku? Ucap dewa kegelapan. Hahaha, murka ya, kamu saja tidak bisa keluar dari alam langit, bagaimana mungkin kamu mengatakan hal seperti itu? Jika memang harus murka, akulah orang yang pantas untuk itu, ucap Lin Tian dengan wajah yang marah. Bas-bas. Aura Lin Tian pun keluar untuk melawan aura mendominasi dari jiwa dewa kegelapan itu, dan terlihat jelas kalau jiwa kegelapan itu kalah dari aura mendominasi Lin Tian. Kamu tunggu saja. Saat aku berhasil keluar dari alam langit, maka aku akan mengejarmu ke seluruh dunia manapun kamu melarikan diri, balas dewa kegelapan sambil berbalik dan bersiap pergi dari tempat itu. Hahaha, kamu jangan khawatir, aku sendiri yang akan datang menemuimu nanti, balas Lin Tian dengan wajah santai. Tapi dapat dilihat dengan jelas, kalau dewa kegelapan hanya mengejek Lin Tian dengan apa yang dia katakan barusan. Dan itu juga sudah jelas, kalau dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Tetapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh dewa kegelapan itu bahwa, memang kenyataannya Lin Tian pasti datang ke tempatnya, itu untuk membuat dia menjadi budaknya atau membunuhnya. Aku tunggu. Balas dewa kegelapan sambil mengejek Lin Tian, lalu menghilang dari tempat itu bersama dengan Hei An. Tidak lama setelah itu, langit gelap kembali menjadi seperti sedia kala. Itu sudah jelas, kalau ada beberapa orang yang masih belum sadar dengan apa yang mereka lihat barusan. Bahkan 3 pemuda itu pun juga menatap Lin Tian dengan tidak percaya, dan mereka merasa kalau semua hal yang terjadi telah diketahui oleh Lin Tian, karena dia dari awal sudah mengontrol semua yang akan terjadi di sini. Akhirnya orang itu pergi juga. Cih,
Betapa bodohnya dua. Ucap Lin Tian sambil mengejek ke arah Dewa Kegelapan yang menghilang itu. Jelas saja, kalau dia sendiri hanya berusaha untuk bertahan menjadi kuat. Karena dia sudah tahu, kalau Dewa Kegelapan tidak akan dapat menahan jiwanya terlalu lama ketika muncul di sini. Tidak lama setelah itu, Lin Tian memandang ke arah Tetua Peng dengan wajah yang suram. Dia sedikit menggerakkan tangannya, lalu ada 3 energi pedang yang muncul di samping kiri dan kanan Lin Tian. Matilah, ucap Lin Tian sambil mengarahkan 3 energi pedang tersebut itu, dan tepat mengarah ke jantung Tetua Peng serta beberapa titik yang sesuai dalam pikirannya. Wush, tidak, tolong maafkan aku, seru Tetua Peng. Cerot, jantung Tetua Peng langsung tertusuk oleh panah tersebut, dan diikuti dengan 1 anak panah lagi yang menancap tepat di kepalanya, lalu beberapa anak panah lainnya menancap tepat di leher Tetua Peng. Anak panah terakhir pun terbakar, dan kemudian, mengubah Tetua Peng menjadi abu dalam sekejap. Itu terlihat seperti salah satu dari 5 tetua, yang pertama kali telah dibunuh oleh Lin Tian. Kami menyerah, ucap salah satu pemberontak, dan kemudian diikuti dengan yang lainnya. Mereka membuang senjata mereka ke tanah, dan menyerah begitu saja di bawah mata 3 tetua yang masih hidup. Melihat hal itu, Lin Tian hanya tersenyum. Dia menganggap kalau mereka semua tidak terlalu merepotkan bagi dirinya, dan jika dia harus membunuh mereka, maka hal itu akan membuat dirinya harus bekerja lebih keras, walaupun meski dia dapat membunuh mereka semua dalam sekejap. Untuk kalian bertiga, susul saja kedua saudara kalian itu, ucap Lin Tian dengan wajah suram. Ah, jiwa 2 tetua yang bermusuhan dengan Lin Tian itu merasakan sakit yang luar biasa, sebelum masuk ke dalam mesin transformasi. Ketiga tetua itu pun bernasib sama dengan Tetua Peng, yang telah dibantai oleh Lin Tian. Dengan jiwa mereka, mereka merasakan sakit yang luar biasa sebelum menghilang. Melihat kalau kelima tetua besar telah mati, mereka ada yang terlihat gembira, tapi tidak sedikit yang merasa sedih, karena mereka telah bertarung dengan saudara dan tetua mereka sendiri. Jangan terlalu difikirkan, jika kita tidak menjalankan peraturan yang ada, maka itu sama saja dengan membiarkan beberapa sampah, untuk menghancurkan sekte secara perlahan, ucap Lin Tian sambil memandang ke semua orang yang ada di sana. Kami mengerti Master, ucap semua murid dan tetua sambil berlutut di tanah menghadap Lin Tian. Mulai sekarang, siapapun kalian, apapun posisi kalian, selama kalian berbuat salah, kalian akan tetap dihukum. Dan buatlah ini sebagai pelajaran berharga bagi kita, agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan, tambah Lin Tian sambil menghadap ke arah sekte langit berada, dengan wajah yang tenang dan juga terlihat tegas. Banyak wanita yang ikut berperang tadi memandangi Lin Tian, dan mereka menganggap Lin Tian seperti dewa keberuntungan bagi mereka. Jadi wajar saja, kalau wajah tampan dan juga sifat Lin Tian akan menarik begitu banyak dewa. Apalagi, mungkin setelah dia mencapai alam dewa langit, maka hal itu hanya akan menambah pesona Lin Tian saja. Kami mengerti Master, balas mereka lagi. Baiklah, bawa mereka ke dalam tahanan. Hukuman mereka akan dilakukan setelah kita melaksanakan rapat, perintah Lin Tian kepada mereka. Siap, lalu, semua pemberontak yang tersisa, mereka semua dibawa oleh kubu Lin Tian. Mereka pun dimasukkan ke dalam tahanan, dan menunggu keputusan dari Lin Tian. Di lokasi peperangan itu juga, sebagian orang ada yang mengumpulkan mayat-mayat di sana. Baik itu di kubu mereka, maupun dari kubu berontak Sekte Langit. Mereka dikumpulkan jadi satu, lalu semuanya dibakar dengan hormat, di bawah mata Lin Tian yang memandang dari langit. Dia tentu tidak bisa menguburkan semua orang yang mati itu di satu tempat, dan lebih baik untuk membakar mereka, itu agar mayat mereka tidak digunakan untuk hal yang salah oleh orang lain.
Jadi anak dari Jenderal Perang, Dewa Bulan, dan Dewi Bunga ada di sini, dan kalian terlihat sudah bangun cukup lama dari tidur kalian, ucap Lin Tian sambil memandang ke arah ketiga pemuda itu. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, ketiganya hanya diam dan membisu. Mereka agak berhati-hati kepada Lin Tian, karena pemuda di depan mereka ini bukanlah orang yang baik hati seperti yang mereka pikirkan. Dan meskipun mereka memanggil sepotong jiwa orang tua mereka, pemuda ini tidak akan takut sama sekali dengan hal itu. Contohnya adalah yang terlihat di depan mereka, saat pemuda ini dengan berani melawan jiwa dewa kegelapan. Hahaha, kenapa kalian menjadi sangat berhati-hati? Bukankah ada sesuatu yang kalian cari di dunia dewa? Ucap Lin Tian dengan penuh senyum. Itu, Zhao Lu sedikit ragu untuk berbicara. Katakan padaku, kalian di sisi mana? Apakah kalian di posisi yang menginginkan tahta Kaisar Langit, atau yang menginginkan setia dan melindungi tahta Kaisar Langit? Tanya Lin Tian. Tetapi wajah Lin Tian seketika saja berubah menjadi serius, dan aura yang kuat juga keluar dari seluruh tubuhnya. Mereka bertiga segera membeku di tempat, karena mereka bisa merasakan kalau mereka salah menjawab, mungkin nyawa mereka akan hilang sekarang juga. Tuan, kami adalah bawahan setia Kaisar Langit. Keluarga Zhao kami tidak pernah berniat untuk menginginkan tahta Kaisar Langit, jawab Zulu dengan agak kaku. Itu benar, ibuku juga menugaskan aku untuk melindungi penerus Kaisar Langit, jika Kaisar Langit sudah memiliki pewarisnya, ucap Bai Ying juga. Sedangkan Yue Liandao mengangguk, dia juga ditugaskan untuk melindungi penerus Kaisar Langit. Melihat wajah tegas dan kepercayaan diri ketiga pemuda ini, Lin mengangguk puas. Baiklah, mari kita bicara. Ikut aku, ucap Lin Tian yang auranya sudah menghilang, dan seketika saja mengangguk ketika menjawab pertanyaan Lin Tian. Lalu Lin Tian berbalik dan duluan terbang ke suatu tempat yang agak jauh dari tempat itu. Mari kita ikuti, ucap Zhao Lu. Lalu dua orang lainnya mengangguk, dan mereka terbang mengikuti Lin Tian dari belakang. Cerita berpindah. Ayah, aku, ucap Hei An yang masih terbaring lemah di depan jiwa dewa kegelapan, dia merasa sedikit malu dengan apa yang terjadi padanya. Kamu terlalu ceroboh nak, ucap dewa kegelapan sambil menatap anaknya itu. Mendengar ucapan ayahnya, Hei An pun terdiam. Itu benar, dia terlalu ceroboh, dan juga tidak bisa mengendalikan dirinya saat melawan Lin Tian. Kamu sendiri tahu kan, kalau pemuda itu sudah berencana untuk membuat kamu memanggilku keluar, ucap dewa kegelapan dengan serius. Mendengar ucapan itu, wajah Hei An berubah menjadi jelek. Untuk apa pemuda itu memaksa dia memanggil ayahnya? Apa gunanya? Jika sampai dia sedikit lemah, mungkin dia yang akan mati oleh serpihan jiwa ayahnya. Kamu tidak mengerti bukan? Pemuda itu sudah jelas tidak takut padaku. Alasan dia melakukan hal itu adalah, dia ingin memperingatkan diriku dan dewa lainnya, agar tidak bersikap arogan di dunia dewa maupun di alam langit, ucap dewa kegelapan. Pemuda itu, meskipun tidak banyak berbicara dengannya, tapi sudah jelas kalau pemuda itu ingin memberikan peringatan melalui dirinya, untuk para dewa dari alam langit. Mendengar penjelasan ayahnya, Hei An menjadi kaget. Wajahnya berubah seketika, karena dia tidak menyangka kalau pemuda itu sangat berani, dan bahkan tidak takut dengan dewa dari alam langit. Kamu sembuhkan dirimu dulu, dan ingatlah, jangan bertindak terlalu jauh. Kamu kan sudah tahu, meskipun aku ingin kamu mendapatkan warisan Kaisar Langit, tapi itu jika belum ada yang mewarisinya. Dan jika sudah ada, maka kamu harus menjadi bawahan setia untuk penerusnya, karena ini sudah kewajiban dari keluarga kegelapan kita. Ucap dewa kegelapan. Aku mengerti ayah, tapi kenapa ayah malah berpura-pura sangat menginginkan tahta Kaisar Langit? Tanya Hei An dengan aneh.
Pada waktu dulu sekali, setahu dirinya, ayahnya ini dengan keras dia sangat menginginkan tahta Kaisar Langit, dan itu dia ungkapkan di depan seluruh dewa alam langit. Ayahnya bahkan mengatakan bahwa, kalau dia akan mencari dan membuat dia menjadi Kaisar Langit selanjutnya. Tapi sekarang, semuanya sangatlah berbeda. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui nak, dan jika kamu ingin menang melawan Zhao Lu, maka cobalah untuk menjadi bawahan setia Kaisar Langit selanjutnya. Karena dengan begitu, kamu pasti bisa mengalahkan Zhao Lu, ucap Dewa Kegelapan. Mendengar ucapan itu, wajah Hei An sedikit berubah. Itu benar, jika dia bisa menjadi bawahan yang setia dan juga berprestasi di depan Kaisar Langit, maka dia bisa mengalahkan Zhao Lu dalam bidang itu. Meskipun dia tidak kuat dalam hal kekuatan jika dibandingkan Zhao Lu, tapi kalau hal dalam strategi perang dan perencanaan, tentu saja dia lebih hebat dari Zhao Lu. Baik ayah, aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, ucap Hei An. Baguslah nak, setelah kamu sembuh, cobalah untuk mendekati pria yang mengalahkanmu itu. Karena aku merasa, ada aura yang sangat akrab dari tubuhnya, ucap Dewa Kegelapan. Maksud ayah, seru Hei An. Wajah Hei An juga berubah, tapi saat dia belum selesai berbicara, tubuh ayahnya sudah lenyap di depan dirinya, dan hanya ada suara ayahnya yang terdengar. Ingatlah nak, jaga dirimu sampai alam langit terbuka, dan aku merasakan kalau dunia dewa akan berada di masa kritis El. Bantulah Kaisar Langit kita, dengan itu alam langit akan terbuka, dan dunia dewa maupun dunia lain akan kembali kepada posisinya, ucap suara Dewa Kegelapan sebelum menghilang. Baiklah ayah, anakmu pasti tidak akan mengecewakanmu, balas Hei An dengan wajah tegas. Dia pasti akan menjadi bawahan Kaisar Langit yang paling setia, dan juga lebih berprestasi dari Zhao Lu. Hal yang paling dia inginkan adalah mengalahkan Zhao Lu, meskipun itu hanya dalam satu bidang saja. Di suatu tempat di alam langit, Istana Kegelapan, tempat di mana Dewa Kegelapan tinggal. Di sana ada seorang pria, yang mana pria tersebut adalah Dewa Kegelapan. Dia membuka matanya, lalu dia menghela nafas berat menghadap ke langit di tempat pelatihannya itu. Saudaraku, kamu mengorbankan dirimu untuk kami, tapi masih banyak dewa yang tidak tahu terima kasih kepadamu, ucap Dewa Kegelapan sambil meneteskan air matanya. Asal kamu tahu, aku merindukan senyummu, aku merindukan keusilanmu yang selalu membuatku kesal, dan aku juga merindukanmu, di mana kamu selalu memberiku semangat di saat diriku jatuh. Aku benar-benar merindukan di saat kita berpetualang bersama, lalu tertawa menagis bersama, ucap Dewa Kegelapan dengan wajah yang sedih, dan air mata yang sudah membasahi pipinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.